So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Hello guys, selamat datang di channel I'm Descode. Channel ini akan membahas tentang bagaimana cara mengimplementasikan desain ke dalam coding. Jadi, kalau kalian tertarik, tonton ya sampai habis. Di tutorial kali ini, kita akan membuat tampilan profile pada website yang simple dengan menggunakan HTML dan CSS. Oh iya, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Langkah pertama, kita buat file HTML dengan nama index.html. Kemudian kita bikin file style.css. Masuk ke dalam file index.html. Kita ketikin HTML lalu enter. Kemudian kita akan melihat template yang sudah tersedia di sana langsung keluar. Lalu kita ubah title-nya sesuai keinginan kita dan ditambahkan link rel style sheet. Ini digunakan buat memanggil file CSS yang sudah kita buat tadi. Oke, kita bikin lagi link rel style sheet. Kali ini buat nampilin icon. Kita makainya dari web cdnjs.com. Nah, kita pilih linknya, kita copy. Habis itu kita paste di ref. Lanjut kita ke style.css. Karena di sini kita mau pakai font yang lumayan lucu ya, unyu-unyu. Jadi kita harus import linknya dari web fontcdn.org. Kita pakai yang dancing script. Oke, kita copy alamat linknya, import URL itu, terus kita paste di style.css. Oke, sekarang kita masuk ke body. Kita bikin navbar, kita kasih title, profile. Nah, karena di dalam navbar ini kita juga pengen nampilin icon-icon kayak icon message, icon notification, sama icon exit gitu. Jadi kita panggil dulu nih icon-iconnya. Kita panggil pertama icon message, terus kita kasih span. Nah, span ini merupakan sebuah elemen inline atau bisa disebut kayak elemen transparan. Elemen ini biasanya digunakan buat mempercantik tampilan menggunakan CSS. Biasanya digunakan pada icon. Nah, ini kita kasih icon count 29 itu supaya nanti kayak pesannya ada 29 pesan gitu. Terus kita copy aja ini, copy. Terus kita ganti notification. Kita ganti dari 29 jadi 59. Kita ganti bell, sign out. Out ya. Ini gak usah. Kita ganti ini jadi pas sign out. Oke, kita lihat hasilnya gimana. Kita refresh. Nah, hasilnya begini. 2959 itu yang bakal jadi notifikasinya. Karena kurang besar ya ikonnya, jadi kita gedein.
ini kita ganti va strip 2x. Oke, kita refresh. Nah, mendingan kan? Kita balik ke style.css. Nah, kita setting pengaturan untuk seluruhnya dengan bintang. Kita set marginnya 0. Kemudian kita setting bodinya sesuai yang kita inginkan. Font family itu nanti seluruh tulisan yang ada di tag body akan berfont Arial. Terus kita kasih background color. Dan kita kasih overflow hidden. Sekarang kita setting navbarnya. Backgroundnya kita kasih warna putih. Tulisannya kita kasih warna hitam. Tapi di sini kita pakainya bukan hitam yang kode 00 ya, kita pakainya yang kode 333. Terus kita kasih box shadow. 0 px itu untuk bagian atas, 4 px itu untuk bagian kanan, 8 px bagian bawah, 0 px bagian kiri. Kita kasih warna abu-abu. Dan tinggi 70 px. Sekarang kita setting kelas title. Kita kasih font family yang udah kita input tadi, import linknya dancing script. Terus kita kasih padding top 15 px. Posisinya kita tetapin absolute. Dan kita kasih leftnya 45%. Sekarang kita setting navbar top UL. Navbar top ul itu maksudnya ul yang ada di dalam kelas navbar. Kita kasih floatingnya right, biar nanti posisinya ada di sebelah kanan. List style type-nya itu kita setting none, biar nanti nggak ada titiknya di depannya. Soalnya ul itu suka ada titik di depannya. Margin kita kasih 0, overflow hidden, sama kita kasih padding. Oke, 18 px itu untuk atas, 50 px untuk kanan, 0 px untuk bawah, sama 40 px untuk kiri. Kita bikin juga navbar top uli-nya. Kemudian bikin juga navbar top uli A. Kita kasih color 333. Paddingnya kita kasih 14 px sama 16 px. Kita kasih text allegiance itu center, biar nanti tulisan ini tengah. Text decorationnya none. Sekarang kita bikin kelas icon count. Ini buat nanti
yang notifikasi di atas message dan yang lain-lain itu ya. Kita setting background colornya warna merah, tulisannya warna putih, kita floatnya di sebelah kanan, terus kita kasih font size nya 11 px saja, nggak usah gede-gede, sama left nya min 25 px. Terus kita kasih padding, nggak usah banyak-banyak, kita kasih 2 px saja. Sama kita kasih position relatif. Oke, sekarang kita bakal coba lihat gimana hasilnya di browser. Kita refresh dan ya, hasilnya udah bagus. Sekarang kita kembali lagi ke codingan buat bikin sidebar. Kita masuk ke index.html, terus kita buat sidebar. Tapi di sini kita ganti ya jadi side nav. Soalnya ini menurut kita lebih ke navigasinya gitu sih. Kita bikin kelas set nav, terus kita bikin kelas profile. Habis itu kita masukin gambar buat foto. Kita pakai logo kita sendiri. Terus kita kasih kelas nama. Sama kita kasih kelas buat pekerjaannya, job. Sekarang kita bikin set nav URL-nya. Ini nanti bakal jadi URL buat pindah ke halaman yang kita inginkan ya. Oke, kita di sini cuman pengen bikin 2 aja, profile sama settings. Oke, sekarang kita masuk ke style.css. Kita bikin kelas site nav yang udah kita mention tadi di index.html. Kita setting backgroundnya itu warna putih. Terus kita setting juga fontnya warna yang masih sama dengan kode sama 333. Kita kasih border bottom right radius 25 px. Ini maksudnya nanti di bagian bawahnya, border bagian bawah sebelah kanan itu bakal ada lengkungannya 25 px. Height-nya 86%.
left kita nolin aja, overflow X nya hidden, padding top 20 px, positionnya absolute, top kita kasih 70 px sama widthnya 250 px. Oke, sekarang kita bikin kelas profile. Kita kasih margin bottom 20 px, margin top min 12 px. Terus kita buat tulisannya di tengah, align center, text align. Sekarang profile IMG, ini maksudnya IMG yang ada di kelas profile. Kita kasih border radius 50%, box shadow, lalu kita buat kelas name. Kita kasih font size 20 px, font weight-nya bold, padding top-nya 20 px. Lalu ini kita copy aja buat nanti kelas job. Kita ganti aja fontnya jadi 16 px sama padding topnya kita ganti 10 px aja. Alright, sekarang kita bikin URL, hr. Kita kasih text align center. Nah, ini buat nanti URL maupun HR-nya berada di tengah ya guys. Nah, terus kita bikin lagi kelas URL HR. Ini khusus untuk pengaturan HR. HR itu garisnya. Nah, kita kasih margin left-nya 20%, width-nya kita kasih 60%. Sekarang kita bikin URL A. Ini buat nanti ceilingnya. Kita set colornya, terus kita kasih displaynya block, biar nanti kalau ada elemen lagi dia nggak muncul di samping, tapi dia bakal muncul di bawahnya. Terus kita kasih font size-nya 20 px, kita kasih margin 10 px sama 0. Habis itu kita kasih padding 6 px sama 8 px. Terus kita kasih text decoration-nya none. Kemudian kita bikin kelas URL A, hover. Ini buat hovernya, sama kita kasih juga buat setting buat URL aktifnya. Itu kita kasih backgroundnya warna warna yang sudah kita pilih. Habis itu kita kasih border radius 28 px buat rounding gitu, kayak biar kotaknya berradius bulat gitu pinggirnya. Terus color buat warna tulisannya. Marginnya left
margin left 14%, sama width 65%. Sekarang kita lihat ke browser gimana tampilannya. Kita refresh. Oh, ternyata yang logonya ini kegedean. Kita cari yang di profile image. Kita kasih width sama height. Kita kasih 100 biar nggak kegedean. Lalu kita refresh lagi dan boom, udah bagus tampilannya. Cuman ini dua-duanya aktif, jadi kita hilangin di bagian settingnya karena yang aktif sekarang di profile. Kita refresh lagi. Oke, udah berhasil. Sekarang waktunya kita bikin bagian utamanya. Kita bikin dulu kelas main. Karena kita pengen membagi ini menjadi dua buah bagian, ada identity sama ada sosial media. Jadi kita bikin per judul dulu. Kita buat judul pertama identitas, identity, kemudian kita bikin kotak, kelasnya card. Lalu kita kasih lagi kelas body, dan di sini kita kasih tambahan icon buat edit gitu, kayak pulpen, pensil gitu pokoknya. Ya kita kasih itu, terus kita bikin table. Karena identity ini kita buat biodata gitu, jadi kita lebih enak pakai table ya guys. Oke, karena di bagian kedua ini kita sedikit berbeda ya. Sosial media ini kita pengen per icon gitu. Jadi di sini kita pakai span lagi. Dan kita panggil iconnya satu persatu. Sekarang kita refresh ya guys di browsernya. Oh, ternyata dia munculnya di sini guys. Kita pindahin ke sini ya guys. Oke. Sekarang kita kembali ke codingan. Bagian style.css kita bikin di sini untuk bagian utamanya. Kita bikin kelas main. Oke, kita kasih margin top 2%. Margin left kita kasih 29%.
Font size-nya kita kasih 28 px, padding 0 sama 10 px. Tambahin width 58%. Bikin lagi kelas main H2 ini buat pengaturan hurufnya ya guys. Kita kasih warna 333 buat tulisannya sama font familinya. Kita kasih Segoe UI. Nama fontnya itu ya guys. Font size 24 px, sama kita kasih margin bottom 10 px. Sekarang kita bikinin kelas main card. Warna backgroundnya kita kasih warna putih. Kita kasih border radius, nggak usah banyak-banyak, 18 px aja. Terus box shadow 1 px, 1 px, 8 px, 0. Terus kita kasih gray. Height-nya auto aja. Margin bottomnya 20 px, sama kita kasih padding 20, 0, 20, 50. Oke, sekarang kita bikin kelas main card table. Bordernya kita nonin aja, font size 16 px, height 270 px. Oh ya, border ini biar nanti nggak ada garisnya ya guys, soalnya kan table itu ada garisnya, jadi dihilangin garisnya pakai border non. Sekarang bikin kelas edit. Ini buat si pennya itu ya, pulpennya itu. Positionnya absolute, warnanya yang seperti yang kita inginkan, bright 14%. Oke, sekarang bikin kelas sosial media. Kita kembali ke browser, lalu kita refresh. Ternyata dia masih di sini. Oke, kita perbaiki di bagian HTML. Kita pindahkan kode main ini di bawah div. Kemudian kita buka browser lagi dan kita refresh. Tada, hasilnya udah pindah ke bagian tengah. Oke, kita kasih tanda biar kita nggak bingung ya guys. Sekarang kita kembali ke CSS. Kita bikin setting untuk si iconnya ini biar punya warna ya guys.
sekarang kita kembali ke browser lalu kita refresh. Oke. Nah, kelihatan kan bedanya? Jadi kalau kita dekatkan kursor, maka hovernya akan menyala sesuai warna icon tersebut. Oke, sekian dulu tutorial dari kita. Jangan lupa ya guys, kalau kalian suka like videonya dan share ke teman-teman kalian kalau memang teman kalian ada yang membutuhkan untuk belajar HTML atau CSS. Okay, thanks for watching. See you on the next video. Bye bye.